Jadi sebelum saya fokus ke dalam materi bagaimana membuat game tanpa ngoding, mungkin saya harus menjelaskan dulu soal definisi. Ini kadang-kadang bagian terpenting dari sebuah konten atau sebuah materi itu dimulai dari definisi. Ada banyak definisi tentang game dan saya yakin teman-teman juga mungkin udah sering main game tapi kadang-kadang bingung sebenarnya game itu apa sih definisinya gitu ya. Saya coba cek di Wikipedia. Ini adalah saya benar-benar copy langsung dari Wikipedia dan hasilnya adalah seperti ini. Kalau teman-teman perhatikan, ini adalah definisi game yang sangat-sangat galau. Plan nggak jelas. Coba kita buktikan ya. Game adalah structure form of play. Oke, bentuk permainan. Usually for entertainment or fun. Kadang-kadang untuk hiburan. Terus, and sometimes used for educational too. Kadang pendidikan bingung sebenarnya. Jadi game ini apa sebenarnya? Ya kadang-kadang untuk hiburan, kadang-kadang untuk pendidikan, kan nggak jelas. Padahal yang namanya definisi harusnya spesifik, jelas gitu tuh. Misalkan kayak teman-teman kalau saya tanya nih, apa yang disebut dengan kopi? Misalnya, teman-teman pasti bilang, kopi adalah sebuah makanan yang hitam dan pahit, black, jelas. Kalau misalkan saya tanya lagi, apa yang dimaksud dengan buah naga? Buah naga adalah buah-buahan yang kulitnya warna pink, jelas. Apa itu Blackpink? Blackpink adalah girl band Korea, jelas. Kan nggak mungkin kalau misalnya, apa itu Blackpink? Ya kadang-kadang kopi, kadang-kadang buah naga, kan nggak gitu sebenarnya. Jadi ini sebenarnya definisi dari Wikipedia masih kurang jelas gitu ya. Terus kemudian kebetulan ada Pak Bambang di sini, Pak Bambang yang nanti akan ngisi webinar adik saya tentang storytelling. Pak Bambang ngasih kunci jawaban. Nih Pak Rikman katanya ada Christian Sebastian loh gitu ya. Ini Christian Sebastian Loh itu maksudnya memang namanya Christian Sebastian Loh, bukan Christian Sebastian Loh, bukan. Emang Loh itu namanya dia. Beliau ini membagi bahwa game itu ada 3 jenis, katanya ada 3 jenis. Ada entertainment game, ada educational game, ada serious game. Nah jadi ketika teman-teman bilang, saya mau bikin game, nah ini harus jelas dulu mau bikin game yang mana. Karena ada 3 jenisnya, ada yang entertain, ada yang educational, atau ada yang serius. Kita mulai dari yang entertainment, oke. Mobile Legends, gitu kan biasanya. Mobile Legends ini salah satu game yang sangat populer di kalangan remaja gitu ya. Dan saya juga main sebenarnya. Nah, saya tidak akan menjelaskan sisi positifnya dari game, dari entertainment game gitu ya. Walaupun saya mau cerita tentang justru sisi negatifnya. Sisi negatifnya, kalau positifnya banyak lah. Saya mau cerita sisi negatifnya. Jadi salah satu sisi negatif dari Mobile Legends atau game-game sejenis ini gitu ya, biasanya kecenderungannya adalah membuat anak-anak atau player itu jadi berkata kasar. Nah, berkata kasar ini penting, hati-hati nih. Saya dulu pernah, bukan dulu sih, seminggu yang lalu saya main Mobile Legends kan, saya lagi main, kemudian ada yang ngechat gitu kan, monyet, ayo kita adu monyet. Wah, saya kaget loh, ini ngomong kasar nih. Saya cari kan, wah ternyata dia Sun Gokong. Dia Sun Gokong, saya Sun Gokong sama-sama Sun Gokong maksudnya, sama-sama monyet, jadi sama-sama bertarung lah gitu. Ini kebayang ya, untungnya alhamdulillah di Mobile Legends itu adanya Sun Gokong ya. Bayang kalau Tipakai itu lebih parah lagi ngomongnya. Terus nah di sebelah kiri bawah itu ada siapa tuh? Ada orang yang marah gitu ya, ada yang marah-marah gitu ya. Ini orang bilang itu adalah atlet e-sport. Atlet e-sport. Walaupun menurut saya kadang ngaco sebenarnya. Ini nggak tahu bahasa Inggris saya yang parah atau gimana gitu ya. Cuman gini, saya selalu mempertanyakan definisi bahasa Inggris yang benar. Kalau teman-teman melihat di beberapa bulan yang lalu ya, ada Asian Games itu isinya apa? Sepak bola gitu kan, bulu tangkis gitu ya, terus ada berenang. Tapi kan itu kan sport bahasa Inggrisnya. Kenapa namanya Asian Games? Begitu e-sport isinya main game, bingung saya. Jadi kadang sport itu olahraga atau main game, ini nggak jelas bahasa Inggris itu ya. Asian Games isinya olahraga, e-sport isinya main game. Kenapa nggak Asian Sport sama e-games gitu maksudnya? Jadi ini salah satu yang bikin saya sampai sekarang masih bingung, nggak tahu jawabannya gitu ya. Jadi kurang lebih itulah, untuk entertainment game kecenderungannya adalah membuat teman-teman jadi berkata kasar. Tapi itu nggak semua pemain Mobile Legends kata-katanya kasar, nggak. Yang lebih parah banyak. Nah selanjutnya, ini educational game. Educational game itu adalah sebuah game yang memiliki muatan edukasi. Apa bedanya dengan entertainment game? Kecenderungannya nih. Kalau educational game itu kecenderungannya adalah skill yang Anda dapat di dalam game edukasi itu bisa diterapkan di dunia nyata. Beda dengan entertainment game.
contohnya entertainment game nih. Misalkan kalau teman-teman main zaman dulu tuh ada Counter Strike, itu kan tembak jago main Counter Strike, terus main Free Fire, main Overwatch, main PUBG jago lah pokoknya Pak, saya ini udah top global Free Fire jago banget nih. Oke. Begitu jago Free Fire, coba ngelamar ke situ tuh, ke TNI. Bapak TNI, saya mau melamar jadi anggota TNI. Merdeka, Garuda, di dadaku. Wah, mantap tuh. Terus sama TNI pasti ditanya kan, memang adek sering latihan nembak di mana? Counter Strike, Point Blank, Free Fire, Overwatch. Disuruh push up Anda kalau ngomong kayak gitu. Jadi kehebatan Anda di game entertainment itu sayangnya tidak bisa dibawa ke dunia nyata sayangnya. Beda dengan game edukasi, coba sob. Nih, ini contoh game edukasi dari IntelliJoy misalnya ya. Teman-teman kalau misalkan nggak usah teman-teman lah, adiknya atau keponakan disuruh main game ini, terus diajarin sama teman-teman, adek ini binatang apa gitu ya. Kan adiknya pasti ketahuan kan, adiknya bilang gini, this is a dog. Pinter adiknya, this is a dog. Selesai begitu, Anda simpan handphone Anda, gadgetnya disimpan, bawa adik Anda ke taman. Dek, dicari tuh binatangnya tuh, beneran di taman dicari. Dek, itu ada binatang apa? Adik Anda bilang apa? This is a dog. Tuh langsung ke bawah, padahal dia udah nggak main game. Skillnya ke bawah, nempel ke otak. Dan nggak mungkin ngomong kasar kalau game edukasi. Nggak mungkin Anda, coba deh itu apa? This is anjing. Nggak mungkin. Pasti this is a dog. Karena yang diajarin adalah dog. Itu kalau satu anjingnya. Kalau dua gimana? Dek, anjingnya ada 2. This is dog. Makin pinter ya. Dek, anjingnya 10. This is dog. Oh, pinter banget itu, luar biasa. Itu nggak bisa kalau di game entertainment, nggak bisa. Kalau di game edukasi bisa jadi pinter gitu ya. Ini kemampuan dari game edukasi. Selanjutnya, nah ini ngerempet dengan yang tadi materi Pak Edi bagus banget ya. Game serius atau serius game itu adalah jenis game yang saking seriusnya dia nggak mau disebut game. Ini emang rada egois sebenarnya ya. Misalkan kalau saat ini sebelah kiri ini adalah simulator, full flight simulator. Saya kebetulan 10 tahun dulu di PT Dirgantara Indonesia bekerja sebagai visual programmer untuk full flight simulator. Jadi saya tahu betul bahwa membuat full flight simulator itu nggak gampang lah. Itu butuh puluhan orang untuk membuat, jadi sangat sulit. Dan selama saya di PT Dirgantara Indonesia, tidak pernah sekalipun full flight simulator disebut game. Padahal ini adalah bagian dari game, namanya serious game. Jadi pilot itu kalau bisa tanya, Pak, Bapak pilot, sebelum Bapak terbang, Bapak harus main game dulu. Atau kemudian pilotnya ini ya, tersinggung. Pak Rikman, saya kan pilot, masa harus main game? Bukan Bapak, maksud saya, Bapak harus latihan dulu di full flight simulator. Itu benar. Padahal full flight simulator sama-sama game juga gitu. Terus kayak misalnya ini sebelah kanan adalah VR medical training, itu kan virtual reality kayak tadi yang disebutin sama Pak Adi kan. Bapak dokter, sebelum Bapak dokter ngebedah orang beneran, Bapak harus main game dulu. Tersinggung juga dokternya. Nah, coba Pak Rikmat, saya ini dokter, masa dokter harus main game? Bukan Bapak, maksud saya Bapak latihan dulu di VR medical training. Itu bener. Padahal sama juga. VR itu bagian dari serious game istilah. Jadi kita punya istilah-istilah pengklasifikasian game yang berbeda. Ya, ada entertainment game, ada educational game, ada serious game. Nah, untuk entertainment game, apa kunci utama dari membuat entertainment game? Duit. Pasti. Bisnis itu paling tinggi kalau bikin entertainment game. Coba teman-teman main Mobile Legends, itu tiap bulan gitu ya, pasti ada skin baru. Padahal kan yang namanya skin kan gak ada hubungan dengan skill kita main ya. Itu cuma skin baru doang. Jadi siapa sebenarnya diarah sama Mobile Legends atau Muntun untuk di bisnis di bagian skinnya? Yang diarah itu yang pertama mangsanya pertama adalah YouTuber. Nah, YouTuber. Pasti kan kalau teman-teman nonton ini streaming ya, hai teman-teman, aku lagi nge-live nih streaming like aku ya. Nanti buat teman-teman yang like aku akan kasih skin gratis. Nah, skin gratis. Dia beli skin ini sebarin gratis gitu dapat subscriber. Bisnis itu. Makanya di dalam entertainment game, salah satu yang paling penting adalah datafication. Jadi dia kalau Anda main Mobile Legends tuh pasti kelihatan tuh kan, Anda menang berapa kali, kalah berapa kali, AFK berapa kali gitu kan, farming berapa kali gitu. Nah, itu ada karena penting datanya. Sementara kalau educational game, ini yang penting hanya masalah edukasinya saja. Jadi kadang-kadang bisnisnya nggak diperhatikan. Makanya kalau teman-teman main-main di Play Store gitu ngeliat game edukasi, biasanya
kadang-kadang gamenya biasa-biasa aja, materinya biasa-biasa aja, grafiknya jelek gitu kan. Nah ini sebetulnya nggak bener juga sih. Tapi ya itu game edukasi ya, trennya gitu. Sementara kalau serius game, ini sebuah game yang menurut saya agak seimbang. Dari sisi entertainment-nya dapat, bisnisnya dapat, kemudian datanya jelas dapat, dan juga ini dari segi edukasi dan trainingnya ada. Jadi yang kemarin tadi disebutin sama Pak Adi itu bagus banget. Itulah game yang serius gitu ya. Jadi kalau prinsip saya, kalau kita mau memang mau nyemplung di bidang ini dan pengen mendapatkan penghasilan gitu ya, lebih baik kita mendapatkan rezeki yang banyak tapi berkah daripada rezeki sedikit tapi tidak berkah gitu ya. Jadi jangan teman-teman pengen entertainment game tapi gamenya yang rusak gitu kan, wah pokoknya janganlah. Saya pengennya kita buat gamenya yang baik-baik aja. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke game engine. Ini juga tadi saya lihat ada beberapa pertanyaan ya tentang kalau bikin game pakai apa, aplikasi AR atau VR pakai apa gitu ya. Nah sebelum saya menjelaskan itu mungkin saya harus menjelaskan dulu filosofi dari bubur ayam. Nah ini penting. Banyak kadang-kadang yang masih bingung sama saya. Bapak kan ngajar game, kenapa nggak ngejelasin bubur ayam? Ini analogi. Kalau teman-teman makan bubur ayam, coba Anda perhatikan bubur ayam itu kan ada buburnya, ada ayamnya, ada telur ayam, ada ati ampela, ada kaldu ayam. Pertanyaannya, apakah tukang bubur ayam juga beternak ayam? Kayaknya enggak ya. Itu kan kalau bubur ayam, ya ayamnya tinggal ngambil, telurnya tinggal beli gitu ya. Sama seperti kayak bikin game juga. Bikin game itu kadang-kadang tidak semua elemen itu kita harus bikin sendiri. Ada yang udah tinggal ngambil aja tuh. Dari misalkan model ada, ambil. Suara misalkan dari Fruity Loop ambil gitu. Jadi si bagian pembuat game itu hanya menjadi tukang buburnya yang bisa naik haji itu kan. Dia nggak usah mikirin gimana sih cara bikin beternak ayam gitu. Nah, dari tadi pertanyaannya yang udah dijawab juga sama Pak Adi, dan kebetulan spesifik di bidang saya, yaitu software yang dipakai untuk membuat game adalah dua ini, Unreal Engine dan Unity. Kebetulan di prodi kami itu yang dipakai adalah Unity ya. Jadi selama beberapa semester kita intens menggunakan Unity, tapi kita tidak menggunakan Unreal. Kenapa tidak menggunakan Unreal? Nah, saya coba jelaskan dulu. Ini adalah Final Fantasy 7 ya. Final Fantasy 7 ini Cloud Strike merupakan game yang dibuat menggunakan Unreal Engine. Bentuknya seperti apa Unreal Engine? Nah, seperti ini. Jadi teman-teman tinggal nge-drag and drop karakternya untuk bikin karakternya di server yang lain. Terus nanti dimasukin logika sama script gitu ya. Dan jadilah si gamenya. Tinggal di play di bagian pojok atas tuh ada play gitu. Terus kalau misalkan Mobile Legends, Mobile Legends itu game yang terkenal dibuatnya sama Unity. Tampilannya seperti ini. Nah, gitu ya. Kurang lebih Unreal Engine sama Unity sama-sama, bentuknya sama. Kenapa tapi prodi kami menggunakan Unity daripada Unreal Engine? Karena Unreal Engine itu spesifik untuk bikin game yang kelas berat, fotorealistik gitu ya. Saya juga ada beberapa teman yang bilang, Pak Rikman kan udah bikin buku Unity, sok atuh bikin buku Unreal. Dalam hati saya nih, saya bukan yang nggak mau bikin buku Unreal, cuman masalahnya laptop saya kentang. Kalau saya maksain bikin Unreal, nanti laptop saya jadi kentang goreng. Ya, makanya saya nggak dulu deh. Mungkin untuk sementara saya masih fokus ke Unity dulu ya. Teman-teman masih fokus ke Unity. Jadi nanti bikin AR, bikin VR, bikin game, semua fokus di Unity. Kita satu platform dulu aja. Jadi lebih expert gitu. Nah, di sini saya mau ngajak teman-teman untuk memahami komponen-komponen dalam game. Ini saya ambil contoh Mobile Legends ya. Ada beberapa aja nih. Contoh, ini lagi ngomongin game visual. Jadi kalau kita lihat nomor satu nih, misalnya nomor satu ini artinya adalah visual di dalam game itu dibuat apa saja, oleh aplikasi apa saja. Misalkan di sini nomor satu tuh kayaknya pohon. Ada pohonnya, ada batunya, ada arenanya gitu ya. Nomor dua apa? Nomor dua itu ada minimap. Minimap yang kecil, itu kan pasti ada yang bikin, ada yang gambar kan. Itu visual. Yang ketiga, direction pad sebelah kiri. Itu ada yang bikin. Ada yang ngegambar pakai Photoshop, pakai apa yang lain gitu. Kemudian nomor 5, nomor 4 mana ya? Nomor 5 lah. Nomor 5-nya itu ada si Harley. Harley itu badut penyihir gitu ya. Nomor 5 itu kan ada karakternya tuh. 3 dimensinya, ada dia bisa bergerak, bisa beranimasi. Itu ada yang bikin softwarenya. Unity tinggal nyemplungin aja sebetulnya, karena yang bikin modelnya ada software yang lain. Terus 6 itu ada gambar-gambar apa tuh? Gambar karakter ya di atasnya. Kemudian 7 juga gambar-gambar tuh bikinnya pakai Photoshop gitu ya. Jadi dari elemen-elemen ini ya, dengan filosofi bubur ayam, kita bisa tahu bahwa Unity tidak membuat semua ini, tapi Unity menggabungkan semuanya. Makanya namanya Unity, ngegabungin.
Ada yang pakai Photoshop, ada yang pakai 3D Max, ada yang pakai Blender, digabungin semua ke Unity sehingga akhirnya jadilah sebuah game. Untuk yang 3 dimensi gitu ya, saya bagi menjadi 3D modeling software dan 3D karakter creator. 3D modeling ini ada 3D Max, ada Maya, ada Blender, itu buat bikin benda-benda di sekitar gamenya. Sementara untuk 3D karakter creator, nah ini adalah software khusus untuk bikin karakter. Dulu waktu saya kuliah ya, saya ngajarin sama anak-anak di hari pertama itu masih pada stres. Pokoknya minggu depan kalian harus bikin karakter orang. Langsung pada, aduh bapak susah banget bapak, ini nggak mungkin setahun juga nggak beres dulu. Ya kalau bikinnya pakai 3D modeling, iya pasti 2 tahun juga akan beres-beres bikin orang. Begitu saya kasih tahu Adobe Face, kok gampang banget pak, gak ada yang lebih susah. Iya, lagu nih. Jadi sekarang dengan adanya 3D Creator itu kita bisa mudah bikin orang. Kepala tinggal diklik, baju tinggal nyari, gampang lah pokoknya mah, tinggal asal bisa ngeklik aja, bisa cepet. Selanjutnya adalah game logical. Tadi masalah visualnya, karena masalah logikanya. Nah ini susah juga. Yang pertama misalkan nomor 1 itu adalah direction pad. Logikanya adalah kalau Anda mencet direction pad-nya ke depan, karakternya maju. Itu kan logika sebetulnya kan. Kemudian pada saat karakternya maju di minimap nomor 2 itu ada icon yang kecil tuh ngikutin, gitu ngikutin ya. Itu ada logika juga. Terus nomor 3-nya mana? Nah, si Harley. Harley begitu dipencet attack, dia langsung nyerang. Berarti ada hubungan antara mencet attack sama animasi nyerang. Terus ada lagi nomor 4. Mana ya? Nomor 11 lah tuh yang paling kelihatan. Pada saat si Harley berhasil ngehajar musuh gitu ya, mati, itu muncul tulisan godlike gitu kan, savage. Apalagi sih double kill, triple kill, maniac gitu kan. Itu semua adalah bagian dari komponen-komponen logika. Logika ini biasanya kalau di game itu minimal yang bikin 2 orang. Satu yang bagian visual, bagian grafis, satu lagi yang bagian logika. Nah, gimana cara logikanya? Karena ini kan judulnya kan membuat game tanpa ngoding. Nah, ini tuh kan langsung press langsung. Pak katanya ini webinarnya tanpa ngoding. Brandingnya gitu sebenarnya, tapi aslinya itu kita ngoding sebenarnya. Enggak. Jadi defaultnya bahwa pembuatan logika di dalam game itu semuanya adalah harus ngoding. Itu mutlak harus ngoding. Dan kalau Anda lihat ini kan, wah ini mahasiswa yang masuk ke prodi saya itu langsung stres banget nih gue salah gitu. Biasanya langsung takut. Nah, makanya di prodi kami itu membuat skema yang lebih mudah dalam proses pembuatan logika pemrograman game. Yang pertama sebelah kiri itu namanya visual scripting. Jadi kalau teman-teman lihat misalkan ya, sebelah atas lah ada on keyboard input, ada kelihatannya on keyboard input key sama dengan space, actionnya down, berarti kalau tombol spasi dipencet tanpa perlu ngoding kan, pokoknya asal tahu aja space down, key-nya space, actionnya down, berarti kalau saya mencet spasi, nah kalau saya pencet spasi ngapain? Ini ada panah ke sini, ini mungkin potong tapi ya mungkin loncat lah istilahnya, kalau pencet spasi loncat gitu kan. Terus yang sebelah kirinya di sini ada on collision enter, collision tabrakan. Kalau terjadi tabrakan, dari ditanya siapa yang tabrakan? Seleb itu saya tabrakan sama siapa? Tabrakan sama enemy. Oh, kalau saya tabrakan sama enemy ngapain? Wah ini kayaknya mungkin ya berantem lah gitu ya, kalau saya tabrakan sama enemy berantem gitu. Terus kalau sebelah kanan ini adalah namanya block programming. Block programming ini mungkin yang kita pakai di teknologi rekayasa multimedia di prodi kami ya. Jadi ini juga sama, persis sama, cuma beda bentuknya aja. Di sini kayak input key up arrow. Berarti kan kalau saya mencet tombol panah di keyboard dan dia translate itu adalah menerjemahkan koordinat. Majunya kemana? Ini kebetulan majunya forward. Berarti kalau saya mencet panah atas, maju ke depan gitu. Dan Anda nggak usah ngoding, tidak harus melewati ini sebetulnya, karena yang kerumitan ini sudah dibungkus dalam sesuatu yang lebih sederhana, lebih mudah. Terus nah ini Jetchill Game Mechanic Framework, ini mekanik yang saya kembangkan kebetulan selama 2 tahun, alhamdulillah dibantu sama teman-teman Telkom University juga. Teman-teman bisa searching di jetchill.com, tapi untuk detailnya mungkin nggak bisa saya kasih sekarang ya, karena mungkin waktu terbatas. Nanti untuk kalau teman-teman pengen belajar nih Jetchill Framework Package, pakainya gimana sih? Itu nanti gabung aja sama kita di Teknologi Rekayasa Multimedia, nanti saya ajarin. Nah inilah karya teman-teman Telkom University, bayangin. Dalam 1 semester, itu mahasiswa itu bisa bikin 2-3 game dengan sangat cepat, wow, ini termasuk moderator kita nih ya, Mbak Baik Nadia ini. Saya ingat banget nih Baik nih. Iya, dulu waktu awal kuliah, aduh Bapak susah banget ini saya nggak bisa. Begitu sekarang
Pak Rikman, saya sudah jago Unity. Bagus sekarang ya, udah jago sekarang. Nah, ini survei yang saya lakukan kepada teman-teman teknologi multimedia 2018. Ini menggunakan script. Kalau menggunakan script, itu hampir semuanya ketakutan. Pak, ini nggak mungkin, lebih dari 4 minggu bikin game 3 dimensi, coba luar biasa ini. Tapi ketika kemudian saya gunakan block programming, coba bayangin. Epic comeback. Waduh. Ada yang bilang, Pak, kalau pakai ini, Pak, kita seminggu jadi. 13%. Ada yang bilang. Rata-rata yang paling banyak itu 1-2 minggu atau 2-3 minggu. Hanya dalam 3 minggu Anda bisa bikin game luar biasa. Ini rekayasa teknologi multimedia 2018. Kalau baik itu angkatan berapa ya? 2017 ya? Ya, 2017 ya, baik 2017 ya. Ini berarti adik kelasnya baik. Nah, terakhir saya mau ngebahas tentang game market. Ini sebetulnya tidak ada materi, tidak hubungan dengan game coding, tapi saya harus menyampaikan ini karena teman-teman, saya pengennya kalaupun ada teman-teman yang ingin bergabung dengan teknologi rekayasa multimedia, dari awal semester awal tuh udah spesifik, udah yakin mau bikin apa. Jangan sampai banyak kejadian begitu masuk salah jurusan, terus begitu lulus jadi sarjana pengangguran, kan sayang sebetulnya. Jadi lebih baik dari awal udah spesifik nih mau bikin apa supaya jelas gitu ya arah tujuannya. Saya menyebutnya market illusion. Ini market illusion sangat penting dan mungkin sangat berbahaya sebetulnya. Kalau teman-teman perhatikan di sini ada gambar kue ya, ada gambar kue. Saya yakin sebagian besar sepakat bahwa kue ini adalah yang paling besar bentuknya karena di gambar framingnya saya buat seperti itu. Padahal kalau teman-teman lihat di bagian belakang itu ada kue yang lebih besar. Terus kalau teman-teman nyimpang ke kanan sedikit itu ada kue yang kecil-kecil tuh kelihatannya tuh. Itu kecil-kecil itu di dalam gambar aja sebenarnya. Tapi kalau teman-teman lihat faktanya di lapangan, kue-kue ini lebih besar daripada kue-kue yang kelihatan di sini. Sebetulnya market illusion, saya ambil contoh dari Mas Just No Limit. Nah, Just No Limit. Mungkin teman-teman yang suka main Mobile Legends tahu Just No Limit ya. Just No Limit ini kalau dia pro player Mobile Legends, kalau misalkan dia nge-upload video gitu, itu kan berapa juta view itu dia? 1,9 juta view, luar biasa. Tapi kalau misalkan saya tanya antara Just No Limit sama Sapi misalkan itu lebih terkenal mana? Kan kayaknya kalau media gitu ya, kalau ada Just No Limit pasti mereka pengen mewawancara Just No Limit. Kang Just No Limit, apa kabar? Damai kan gitu pasti. Tapi kan mungkin kalau wawancara Sapi kan nggak mungkin. Kalau Sapi, rumah damai nggak mungkin. Jadi begitu besarnya masalah market illusion. Kenapa saya ngomongin Sapi? Ini ada sebuah YouTube tentang game nama suara hewan ternak. Luar biasa. Lihat. Berapa view? 100 juta view. Cuman ngomongin sapi doang loh, luar biasa. Jadi sepertinya teman-teman ini banyak yang terjebak masalah popularitas dan terkenal itu dengan sesuatu yang kecil. Kayak misalkan game entertainment, terus terkenal jadi YouTuber anime atau segala macam. Itu bukannya jelek sih, boleh aja. Cuman akan lebih baik kalau kita bisa membuat sesuatu yang lebih bermanfaat. Karena ketika di situ ada manfaat, maka di situ ada pasar sebetulnya. Dan ini saya sempat sampaikan di forum yang lain tentang kelahiran anak, statistika kelahiran anak Indonesia itu per tahunnya itu 5 juta orang. 5 juta orang, artinya 5 tahun dari sekarang itu kurang lebih ada 25 juta anak baru yang lahir. Kan nggak mungkin kalau anak baru lahir ya 4-5 tahun tiba-tiba, "Dek, ayo kita main Mobile Legends." Nggak mungkin. Yang diajarin apa? Ya kalau nggak belajar doa sholat, cerita nabi-nabi, ya diajarin suara-suara binatang. "Dek, what is this? This is a dog, this is..." Ya kayak gitu-gitu, itu luar biasa. Jadi dengan membuat sebuah game yang seperti itu yang kelihatannya cemen gitu ya, tapi itu pasarnya luar biasa. Jadi sangat penting bagi teman-teman untuk memahami pemetaan marketnya. Jangan sampai karena senang main Mobile Legends, senang Free Fire, senang Overwatch, pengen bikin game yang seperti itu, tapi nggak laku. Kalau kata saya sekali lagi, mendingan bikin sebuah produk atau game dengan rezeki yang banyak tapi berkah daripada sedikit nggak berkah, gitu ya. Nah, ini terakhir, ini penutup yang selalu saya ingin coba sampaikan kepada teman-teman, karena saya sebagai penulis buku Unity itu udah sering banget dihujat ibu-ibu gitu ya, mama. Saya dulu ingat waktu di BCCF Bandung Creativity Forum, saya mau launching buku, sebetulnya bukan launching sih, promosi buku.
buku game saya, tiba-tiba ada ibu-ibu yang nanya gitu, itu kenapa sih pakai kita ngebahas game segala game itu kan nggak berguna gitu kan, yang bagusnya kita tuh animasi itu kayak Ipin Upin itu mendidik bla 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 gitu. Saya begitu mau promosi jadi ngeper duluan juga, begitu ada panitia Pak Rikman katanya mau promosi buku, wah jadi sama ibu-ibu tuh saya takut gitu. Jadi suka takut sama ibu-ibu itu, pasti siapa yang nulis buku ini, wah mau merusak generasi bangsa, ya udah susah gitu. Makanya mulai hari ini saya mencoba untuk kita coba kiblatnya diubah sedikit gitu ya. Ketika kita ingin membuat game, kita fokus membuat game yang baik. Mudah-mudahan dengan kita membuat game yang baik itu kita bisa menciptakan orang-orang yang baik dan juga bisa menciptakan masa depan yang lebih baik gitu.